wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Sedikit puji, sedalam syukur, marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Kemudian selawat beriring salam, marilah sama-sama kita hadiahkan keujudan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat tersebut kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajar Silah MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Tabun. Yang terhormat Bapak Zamzami SAG MPD selaku Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Tabun. Dan yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, khususnya yang ada ataupun yang hadir di ruangan yang berbahagia ini. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu atas kehadiran ataupun keringanan langkah daripada Bapak Ibu untuk memenuhi undangan kami untuk mengikuti kegiatan yang kami beri judul Diseminasi Budaya Positif dalam rangka pemenuhan aksi nyata yang merupakan salah satu tugas yang ada pada modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pekanbaru. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara yang akan kita lalui pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang akan dibawakan oleh protokol. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu wajib nasional. Yang ketiga, kata-kata sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat, diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Tabun. Nah, dalam hal ini akan disampaikan oleh kolaborasi ya Bapak Ibu ya, kolaborasi antara keempat calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Kemudian yang kelima adalah penutup ataupun doa. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita buka acara kita ini dengan bacaan Al-Fatihah. Ya, sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tersebut kegiatan kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu hadirin semuanya, kita masuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional. Hadirin diharap untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita masuki acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari kepala sekolah. Nah, dalam hal ini kami mohon kesediaan dari Ibu Dr. Anda Hajar Rusinat MMPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Kalur. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang kita semua. Siang Bu. Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah yang memberikan kesempatan untuk menghadiri acara siang hari ini. Semoga kita diberi berkah dan puasa apa yang kita lakukan sehingga ada manfaatnya dalam sekolah kita. Amin. Puji dan syukur kepada Allah dipercayakan lagi karena kita diberikan sama-sama sehat kita semua. Nah, sekali lagi untuk kita bersyukur tidak hanya dengan bersyukur kepada Allah sampai hari ini berdiri kita umatkan. Berikutnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli kepada kita bisa diberikan perlindungan dari Dia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang pertama saya sampaikan kegiatan kita ini kegiatan kita semua. Jadi siapapun yang diminta kita dalam kegiatan seperti ini, mari kita sama-sama mendukung karena ini semua manfaatnya kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang tadi ada di mana satunya kalangan, seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada kesempatan ini, teristimewa untuk calon guru penggerak kita yang sedang berjuang bekerja menimba ilmu. Semoga kita doakan semuanya nanti berhasil jadi imam guru penggerak bukan calon lagi. Amin. Tidak banyak yang saya sampaikan pada siang ini. Saya hanya berharap yang pertama kepada kita sebagai audiens peserta kegiatan, mari kita ikuti kegiatan ini dengan sepenuh hati. Kita anggap kegiatan ini adalah sebagai ilmu untuk kita. Kalau kita belum jadi penggerak, apa salahnya kita berbuat sebagai guru penggerak di sekolah kita, penggerak untuk teman yang lain, penggerak untuk siswa kita semua. Untuk calon guru penggerak, walaupun apa yang terjadi, tanggapan, ucapan, sikap dari kami semua yang kadang-kadang mungkin cuek karena nggak tahu, atau ada terlontar kata-kata yang memang mungkin menurut Bapak Ibu tidak pada tempatnya, itu tidak perlu masuk dalam hati. Karena biasanya itu terjadi karena kurang paham, tidak mengerti. Jadi mana tahu ada dan kami semua menurut Bapak Ibu mungkin cuek minta ini kok tak ada yang ngantar misalnya, jangan itu dijadikan perkara. Yang jelas Bapak Ibu bekerja dengan sepenuh hati sampai pada tujuan terakhir tercapai apa yang diinginkan. Semoga apa yang dicapai itu nanti membawa berkah bagi kehidupan kita di kemudian. Termasuk yang pertama tentunya berkaitan dengan tugas belajar mengajar ya. Dan selanjutnya imbasnya ada nanti untuk karir dan mungkin yang saya sampaikan. Semoga kegiatan siang ini berjalan dengan baik dan kita semua mendapat pemahaman yang sama. Apa yang menjadi tujuan dari CGP terlaksana hendaknya siang ini dengan baik. Apapun yang menjadi sasarannya tercapai hendaknya. Mungkin itu saja. Terakhir saya ucapkan kembali maaf yang sebesar-besarnya di mana di sana sini mungkin ada kekurangan dari kami semua. Itu saja, lebih dan kurang saya mengucapkan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih kita sampaikan kepada Ibu Dr. Anda Hajar Rosilah MMPD selaku Kepala SMA Negeri 1 tahun yang telah memberikan motivasi ya Bapak Ibu ya, motivasi, nasihat dan juga semangat ya buat kita semua ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan secara full ya Bapak Ibu ya, sepenuhnya ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Iya, ya. Nah, baik, acara yang keempat itu adalah diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Kabun. Nah, dalam hal ini kami selaku CGP ada empat guru ya di SMA Negeri 1 Kabun. Nah, di sini kami nanti akan berkolaborasi untuk menyampaikan apa yang menjadi pengalaman kami Bapak Ibu selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Rokan-Hulu. Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu, untuk yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Ya, Bapak Ibu mohon izin, kami di sini berdiri ya Bapak Ibu, bukan berarti kami akan menggurui Bapak Ibu semua. Nah, karena kami juga insya sadar dan tahu bahwasanya dari segi pengalaman ataupun dari segi ilmu kami masih jauh ya Bapak Ibu. Nah, akan tetapi di sini kami bermaksud untuk sharing tentang apa yang telah kami dapatkan ataupun pengalaman yang telah kami dapatkan selama pendidikan guru penggerak, terutama pada modul 1.4 ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kegiatan kita ini kita beri nama adalah diseminasi budaya positif ya Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi ya Bapak Ibu, saya ada beberapa pertanyaan ini Bapak Ibu. Ya, nah, yang pertama adalah Bapak Ibu ketika mendengar yang namanya kata-kata budaya positif, nah, apa kira-kira yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu ada yang bersedia membantu saya untuk memberikan jawaban? Apa yang ada dalam pikiran kita ketika mendengar yang namanya budaya positif? Kebiasaan baik, Pak. Ya, Bu Yesi, kebiasaan baik ya. Bapak Ibu yang lain? Iya. Kalau dari Bu Yesi, budaya positif itu salah satunya adalah kebiasaan yang baik. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ada pendapat? Sama, Pak. Ya, Bu Fitri sama ya. Ketika kebiasaan yang dilakukan yang menurut saya budaya positif itu adalah suatu kebiasaan positif atau hal yang baik yang selalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dimanapun itu berada. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tadi jawaban dari Bu Fitri adalah budaya positif itu merupakan suatu kebiasaan baik yang dilakukan dimanapun saja dan kapanpun saja ya Bu ya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang memberikan tanggapan? Cukup ya, Bu Ira? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya budaya positif itu kebiasaan yang baik dari perilaku maupun sikapnya, Pak. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, budaya positif itu menurut Bu Ira adalah suatu kebiasaan baik ya dari perilaku manusia ya dan sikapnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya begitu ya Bu ya. Nah, jadi luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaan kedua Bapak Ibu. Nah, setelah kita mendengar tadi pendapat dari Bapak Ibu, kira-kira budaya positif ini perlu nggak kita tanamkan atau kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu? Perlu Bapak Ibu? Sangat perlu ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata budaya positif ini sangat perlu kita terapkan di sekolah kita ataupun di kelas, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat ya Bapak Ibu. Nah, kenapa kira-kira budaya positif ini harus kita
tanamkan atau kita terapkan. Nah, jadi Bapak Ibu, budaya positif ini ternyata dapat membangkitkan ya, dapat membangkitkan. Kalau seandainya budaya positif ini kita terapkan, ya kita terapkan sepenuhnya, ternyata dapat membangkitkan motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri seseorang. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan sekolah kita atau dalam proses pembelajaran kita, maka kalau seandainya budaya positif ini kita terapkan di dalam proses pembelajaran, nah, jadi Bapak Ibu insya Allah motivasi intrinsik atau motivasi yang ada di dalam diri sendiri atau di dalam diri peserta didik kita atau murid kita, insya Allah akan terbangkitkan Bapak Ibu. Ya, nah next Pak. Nah, Bapak Ibu, di dalam modul TV 14 pada program pendidikan guru penggerak ini ada beberapa konsep inti yang terdapat di dalam budaya positif ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu di sini nanti kami akan berkolaborasi yang menyampaikan konsep-konsep inti yang terdapat di dalam budaya positif ini Bapak Ibu. Baik, next Pak. Nah, kita masuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sini, saya ingin bertanya lagi nih Bapak Ibu ya. Banyak pertanyaan nih Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin bertanya lagi. Tentunya kita sebagai guru ya pasti sudah pernah mendengar yang namanya pendidikan yang berpusat pada siswa. Ya, kemudian yang kedua adalah pendidikan yang berpusat pada guru Bapak Ibu. Nah, kira-kira dari dua pernyataan ini ada nggak di antara Bapak Ibu yang mau membantu saya? Kira-kira perbedaannya di mana antara pendidikan yang berpusat pada siswa dan pendidikan yang berpusat pada guru? Bapak Ibu, mohon ada yang bisa bantu? Kira? Apa Bu Fitri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendidikan yang menurut saya pendidikan yang berpusat kepada murid itu sendiri, bahwa yang belajar itu adalah murid itu sendiri. Kemudian pendidikan yang berpusat kepada guru dan yang belajar itu adalah guru. Jadi di sini paradigma baru itu bukan hanya murid yang belajar, tapi guru juga harus juga sama-sama belajar. Artinya kalau murid ilmu yang dimiliki guru itu, ilmu dari pedagogi atau profesionalnya itu harus lebih tinggi dibanding murid, karena masa sekarang ini adalah era digital, di mana saat sekarang ini lebih dituntut lagi. Menurut saya tuh guru harus update ilmu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Fitri yang telah memberikan pendapat beliau tentang pendidikan yang berpusat pada siswa. Ya, perbedaan antara pendidikan yang berpusat pada siswa dan juga pendidikan yang berpusat pada guru. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri tadi, bahwasanya kita idealnya saat sekarang ini seiring berkembangnya pendidikan ya, terutama di Indonesia. Nah, kita idealnya sebagai seorang guru tentunya harus menerapkan pendidikan yang berpusat pada siswa ya Bapak Ibu ya. Nah,
Jadi Bapak Ibu kira-kira untuk pendidikan yang berpusat pada siswa ini sudah kita terapkan nggak Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran kita? Sudah ya Bapak Ibu ya? Nah, alhamdulillah sekolah kita ternyata sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, jadi Bapak Ibu, pendidikan yang berpusat pada siswa ini tentunya harus kita terapkan di dalam proses pembelajaran. Karena kenapa Bapak Ibu? Ya, karena di sini pembelajaran itu sekarang ini kita dituntut ya harus mengubah paradigma kita bahwasanya pembelajaran itu harus berdiferensiasi Bapak Ibu. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan daripada siswa kita. Nah, jadi kalau dulu kita berprinsip bahwasanya pendidikan itu hanya mentransfer ilmu atau pendidikan yang berpusat pada guru, metode ceramah saja. Nah, jadi seperti yang kita lihat hasilnya. Nah, jadi siswa kita juga banyak yang ngantuk, kemudian bosan, ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau kita terapkan ya pembelajaran yang berdiferensiasi ini atau pendidikan yang berbasis pada kebutuhan murid-murid kita, maka akan tercapai Bapak Ibu tujuan pendidikan nasional ya, seperti yang diharapkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah terciptanya profil ya murid yang berprofil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini untuk profil pelajar Pancasila tentunya Bapak Ibu sudah pada tahu nih. Nah, ternyata ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Nah, jadi inilah yang harusnya kita cetak, ya kita ciptakan ya Bapak Ibu di sekolah kita. Yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, kemudian kreatif, berikutnya adalah bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, jadi Bapak Ibu untuk proses pembelajaran, nah inilah yang kita harapkan terbentuk di dalam diri peserta didik kita Bapak Ibu ya. Nah, jadi pelan-pelan paradigma pembelajaran yang tadi yang berpusat pada guru ya, nah harus kita ubah ya Bapak Ibu pelan-pelan, karena yang namanya perubahan itu tidak akan bisa berlangsung secara penuh. Nah, karena kalau perubahan itu kita sampaikan ya, atau kita ubah langsung secara penuh, saya yakin perubahan itu tidak akan bersifat permanen. Nah, tapi bersifat hanya sementara. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya Bapak Ibu. Nah, di mana yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi apa pula ini Bapak Ibu ya? Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, nah berpikiran bahwasanya kita dapat mengontrol murid kita. Ya, nah maksudnya adalah begini. Sebagai contoh, kita sebagai guru menginginkan peserta didik kita atau murid kita melakukan sesuatu apa yang kita inginkan. Lalu setelah merasa bersalah, anak tersebut berubah menjadi lebih baik. Nah, apakah di sini juga kita sudah termasuk mengontrol murid? Iya, ya, belum tentu juga Bapak Ibu. Ya, belum tentu juga. Nah, kenapa Bapak Ibu? Nah, jawabannya kembali ke motivasi intrinsik tadi. Kalau seandainya perubahan itu karena kita kritik atau kita buat dia merasa bersalah, lalu dia berubah, maka sewaktu-waktu nanti ketika kita lengah, maka dia juga akan bisa berbuat hal yang sama lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, next. Nah, kemudian ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi ini juga sebuah miskonsepsi ya Bapak Ibu tentang teori kontrol.
Nah, jadi tentunya kita sebagai guru pastinya lebih dewasa daripada anak-anak kita, Bapak Ibu. Nah, apakah kita di sini berhak? Siapapun yang menyuruh kita itu tidak berpengaruh. Nah, karena berasal dari dalam diri sendiri. Ya, Bapak Ibu. Baik, next Pak. Bapak Ibu masih semangat, Bapak Ibu? Masih ya. Nggak boleh diminum dulu Bu, minumnya. Ya. Nah, terkait pada teori kontrol, pendekatan teori kontrol. Ya, terkait pada pendekatan teori kontrol di sini Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru harus mengubah paradigma kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Nah, di sini kalau menurut stimulus respon, bahwasanya realitas ataupun kebutuhan kita itu sama. Itu kalau menurut stimulus respon. Nah, tapi kalau menurut teori kontrol, bahwasanya realitas ataupun kebutuhan kita itu pastinya berbeda, Bapak Ibu. Betul nggak? Betul nggak? Betul ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kita sebagai seorang guru harus mengubah nih paradigma kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Nah, tapi yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, maksudnya apa ini? Ya, nah jadi kita kembali ke yang pertama, Bapak Ibu. Karena tadi realitas ataupun kebutuhan kita itu berbeda. Nah, maka setiap orang juga pastinya memiliki gambaran yang berbeda, tidak akan sama, Bapak Ibu. Nah, ya, yang ketiga adalah menurut stimulus respon, bahwasanya kita mencoba mengubah orang agar dapat berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Nah, sedangkan menurut teori kontrol, bahwasanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Nah, jadi kalau menurut stimulus respon, kita mencoba untuk mengubah pandangan orang harus sama dengan pandangan kita. Bisa nggak kira-kira, Bapak Ibu? Bisa nggak kita memaksakan cara pandang kita harus sama, atau pemikiran kita ataupun mindset kita itu sama dengan mindset orang lain? Tidak bisa ya Bu ya, itu namanya pemaksaan ya Bu ya, pemaksaan. Nah, jadi seharusnya, jadi kalau menurut stimulus respon ya, nah anak ini telah melakukan kesalahan ya, perilaku buruk sehingga anak ini telah melakukan kesalahan. Nah, itu kalau menurut stimulus respon. Kenapa? Telah melanggar peraturan sekolah, artinya datang terlambat ke sekolah. Nah, jadi kalau menurut teori kontrol, nah perilaku yang dilakukan oleh siswa kita tadi atau murid kita tadi, contohnya terlambat tadi, itu merupakan ya tentu ada alasannya. Nah, jadi kita sebagai guru, Bapak Ibu, nah tidak boleh langsung menilai anak kita tuh kamu nih terlambat terus tiap hari. Ya, itu kalau bisa kita hindari, Bapak Ibu. Nah, idealnya bagaimana? Tentu kita cari tahu dulu alasannya kenapa. Nah, bisa saja nih misalnya anak kita ini sering terlambat gara-gara menolong ibunya atau mamanya dulu. Misalnya ada yang berjualan di pasar atau di datang terlambat. Nah, yang jelas Bapak Ibu, semua tingkah laku ataupun perilaku yang ada dalam diri murid kita itu memiliki alasan ya Bapak Ibu ya, atau memiliki tujuan. Nah, berikut adalah orang lain bisa mengontrol saya. Ya, itu menurut stimulus respon. Nah, tapi menurut teori kontrol itu ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul nggak Bapak Ibu? Apakah orang lain bisa mengontrol diri kita? Ternyata tidak ya. Kita yang bisa mengontrol diri kita. Perubahan itu harus berada atau harus berasal dari diri kita sendiri, Bapak Ibu, bukan berasal dari orang lain. Nah, berikut saya bisa mengontrol yang pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya. Nah, itu menurut stimulus respon. Nah, sedangkan menurut teori kontrol, bahwasanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau menurut stimulus respon, pemaksaan nih pada saat rujukan kita gagal, ya, gagal, maka
timbul pemaksaan Bapak Ibu. Nah, misalnya nih di sekolah nih, kita ada seorang siswa kita yang telah melakukan kesalahan Bapak Ibu. Nah, lalu kita berusaha untuk membujuknya sehingga dia bisa berubah. Nah, akan tetapi kita gagal, ya, gagal melakukannya. Ternyata anak ini setelah kita bujuk, kemudian kita rayu, ternyata anak ini tetap juga melakukan hal yang sama. Nah, maka menurut stimulus respon, nah, solusi terakhir adalah kita paksa jika kita seperti itu, atau kita kontrol kita seperti itu, Bapak Ibu. Ternyata tidak ya. Nah, jadi idealnya bagaimana? Ya, kita berkolaborasi dan konsensus. Nah, konsensus di sini maksudnya adalah kesepakatan Bapak Ibu. Nah, jadi ketika bujukan kita ataupun rayu kita gagal terhadap anak, maka kita tidak boleh langsung memaksanya untuk berubah. Akan tetapi idealnya bagaimana? Kita harus berkolaborasi dengan murid kita tersebut, kemudian membuat suatu kesepakatan untuk tidak mengulanginya kembali lagi Bapak Ibu. Nah, jadi kita tidak boleh memaksa, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Itu kalau menurut stimulus respon. Nah, sedangkan menurut teori kontrol, bahwasanya ya di sini untuk model berpikirnya itu pasti menang. Nah, jadi maksudnya gimana nih Bapak Ibu? Model berpikir menang kalah. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kita kembali ke contoh kasus tadi. Ketika kita memproses murid kita yang sedang melakukan kesalahan, lalu murid kita tersebut berhasil untuk berubah. Kemudian setelah berubah, akhirnya kita berpikiran bahwasanya, kamu ini berubah karena saya didik, atau karena saya ingatkan, atau karena saya kontrol. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sehingga kita berpikiran kita yang menang, anaknya yang kalah, atau muridnya yang kalah. Nah, itu kalau menurut stimulus respon. Tapi ternyata kalau menurut teori kontrol, ini model berpikirnya adalah menang-menang. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika murid kita itu mampu berubah karena rayuan ataupun karena didikan kita, atau karena kontrol kita mungkin ya, ataupun karena pengaruh kita Bapak Ibu. Nah, sehingga anak ini berubah, maka di saat itulah kita menang. Akan tetapi anak tersebut juga pastinya menang Bapak Ibu. Nah, jadi di sini tidak ada yang kalah. Kenapa? Karena kita sama-sama berhasil. Anak tersebut berhasil untuk berubah, kita juga berhasil sebagai guru. Nah, jadi Bapak Ibu, kira-kira mana nih yang sebenarnya harus kita laksanakan? Apakah teori menurut stimulus respon atau teori kontrol Bapak Ibu? Iya, idealnya adalah teori kontrol. Karena di sini teori kontrol di sini tidak ada yang merugikan. Ya, akan tetapi kalau stimulus respon di sini masih ada yang merugikan Bapak Ibu. Ya, nah jadi kembali lagi Bapak Ibu, pelan-pelan kalau kita masih melaksanakan ataupun melakukan stimulus respon, ya pelan-pelan kita harus mengubah paradigma kita atau cara berpikir kita ataupun mindset kita ke teori kontrol ya Bapak Ibu. Nah, gimana Bapak Ibu? Semangat gak sih? Semangat. Ya, semangat ya, terima kasih. Next Pak. Oh ya, untuk presentasi selanjutnya atau pemaparan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Yeni Hidayat.
tadi yang sudah dijelaskan sama Bapak Ahyudin, profil belajar Pancasila tadi adalah yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sekolah kita ini sudah terwujud, yaitu contohnya sholat berjamaah. Benar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Di sini kita sudah terapkan sholat berjamaah, sholat zuhur secara berjamaah. Yang kedua adalah berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang program belajar Pancasila ini kita akan mengacu langsung untuk kita terapkan sama anak didik kita. Yang sudah kita langsungnya yaitu budaya 5S yang alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Dari kesopanan anak sudah berjalan, dari dia cara menyapa kita, dari salamnya alhamdulillah sudah terwujud. Oke, yang gotong royongnya pun juga ada kapasitasnya untuk kita gotong royong. Sama mandirinya, mandiri anak ini sudah mengerjakan tiket kelasnya tanpa kita suruh. Benar Bapak Ibu? Tapi ada kesadaran mereka sendiri untuk tiket kelasnya supaya kelasnya bersih. Yang selanjutnya yang kedua, nilai-nilai kebajikan yang kedua adalah Ibu Primary Years Program. Di sini ada toleransi. Toleransi di sekolah kita ini terhadap anak-anak pun juga cukup tinggi. Misalnya ada anak yang sakit, tentu kita menjenguknya. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Yang selanjutnya di sana saling menghargai, rasa hormat. Itu adalah Ibu Primary Years Program. Program dasar internasional. Makanya itu adalah nilai-nilai kebajikannya, kerjasama dan komitmen. Yang ketiga adalah keterampilan hidup. Keterampilan hidup, di sini nilai-nilai kebajikannya adalah pertama dapat dipercaya. Sedapat dipercaya murid kita Bapak Ibu? Oke, mungkin ada yang kita bisa dapat dipercaya. Dari situ kita langsung untuk membina anaknya, membiasakan anak-anaknya supaya muncul nilai-nilai kebajikannya. Yang kedua adalah lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Mungkin di sini memberikan yang terbaik dari dirinya, anak-anak kita ini sudah misalnya semalam kita ikut pertandingan sepak bola. Oke, pertandingan sepak bolanya itu adalah memberikan yang terbaik dari diri dia. Apa minatnya? Dia adalah suka olahraga. Jadi memberikan yang terbaik dari dirinya, dia menunjukkan olahraganya dia. Jadi dia sudah bisa memberikan yang terbaik untuk diri dia dan bermanfaat juga untuk kita semua atas kemenangannya. Ya Bapak Ibu? Ya. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini semua kita sama ada kebutuhan dasar manusianya. Begitu juga dengan saudara dia. Dia juga mempunyai kebutuhan dasar yang dimilikinya. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di sini peserta didik kita di balik perilakunya tentu ada kebutuhan yang dia harus dapatkan. Mungkin misalnya dari anak kita tidur. Kebanyakan di kelas kita ada yang tidur ya Bapak Ibu? Iya. Begitu juga dengan kelas saya, juga ada anak yang tidur. Kita harus tahu dulu, kenapa anak itu tidurnya. Tentu kita tanya dulu, apa kebutuhan dia untuk tidurnya. Bisa jadi kebutuhan tidur dia karena tidur di kelas, membantu orang tuanya untuk jualan. Atau bisa jadi untuk di balik perilakunya dia tidur apa? Dia main game dulu. Anda sedia waktu dia senang untuk main gamenya. Ya, makanya kita harus tanya terlebih dahulu kenapa dia tidurnya. Tidak langsung dukung ya Bapak Ibu. Mungkin kita tanya kebutuhan dia, kenapa dia tidur di kelas. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah kesenangan. Kesenangan di sini adalah kebutuhan untuk merasa senang. Anak didik kita misalnya di dalam kelas,
Dia suka mengganggu temannya. Mengganggu temannya. Di sini kebutuhannya mungkin dia senang melihat temannya muka lautnya berubah gitu. Jadi dalam kebutuhan dasar anak tersebut, adakah anaknya mengganggu temannya, mencolek temannya, beri senangnya? Itu kebutuhan dasar dia adalah senang. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Kita ini adalah sifatnya. Kasih sayang itu apa yang kita lakukan dan kita berikan. Makanya di sini cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Sekarang kita harus anak didik kita harus kebebasannya bukan berarti kebebasan negatif ya Bapak Ibu. Kebebasan di sini misalnya dalam materi pembelajaran, kalau anak itu tidak suka, kita tidak bisa memaksanya. Tapi kita cari cara yang lain. Misalnya di pelajaran mata pelajaran saya sendiri matematika, anak itu tidak mau untuk mengerjakan soal 5 soal 5 latihan. Tapi mereka tidak mau. Tidak langsung kita kasih hukum atau nilainya nol, tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita kasih pilihannya. Yang penting dia terpenuhi apa kegiatan hari itu. Tapi kita cari pilihannya, kita tanya, itulah yang namanya berpihak kepada murid. Kita tanya apa kebutuhannya, tidak bisa kita paksakan anak tersebut. Pokoknya kamu harus mengerjakan 5 soal itu. Kalau tidak nilai kamu nol. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Sama-sama kita merubahnya untuk kebebasannya. Tapi kebebasannya ini bukan berarti hal yang negatif. Oke, kalau kamu nggak mau silahkan main-main keluar. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Penting anak itu di dalam, tapi kita cari pilihannya. Apa maunya? Bisa saja dia lebih baik saya ibaratnya di depannya menghafal tentang materi itu, atau mengerjakan soal yang lainnya tapi tidak soal yang itu yang tapi masih tentang inti pembelajaran hari itu. Selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi diakui. Diakui di sini kebutuhan pengakuannya adalah penguasaannya. Penguasaan di dalam kelas itu bukan berarti ada tuh, saya yang paling pintar di sini, saya yang paling bakat di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Penguasaan di sini adalah kebutuhan pengakuannya. Misalnya anak tadi udah ke depan untuk ngapainnya. Jadi untuk menjawab soalnya, kita akui kalau anak itu udah bisa walaupun jawabannya salah. Itu yang namanya penguasaan. Dia sudah tampil ke depan saja, tapi tetap kita akui walaupun jawaban dia salah. Yang selanjutnya adalah kebutuhan yang kelima adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini hal yang biasa ya Bu, misalnya rasa lapar, namanya bertahan hidup, rasa aman, ini yang dinamakan dengan bertahan hidup. Ini yang dinamakan dengan bertahan hidup. Oke, selanjutnya ada contoh kasusnya Bapak Ibu. Sama-sama kita lihat contoh kasusnya. Contoh kasusnya adalah Ibu Rita, guru kelas 6 di SD Pelita, sedang bingung menghadapi perilaku salah satu murid di kelas yang bernama Budi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Budi yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Oke, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rita, apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan? Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rita, apa yang akan Anda lakukan? Anak itu yang namanya Budi, dan Budi ini sering meminta bekal makan temannya. Itulah keresahan di kelasnya. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Saja beri makan.
setiap hari. Oke, sebentar Bu Ira, berarti kalau yang Ibu Yohana tadi adalah kita mentraktir dia makan. Kalau setiap hari harus kita mentraktir dia. Pergi mengambil bekal temannya. Oke, menurut Bu Ira Pak? Mengajar siswa tersebut setelah itu mencari tahu dalam belakang kehidupannya. Oke, berarti sesuai dengan yang awalnya tadi kita cari dulu permasalahan budi ini apa. Kita panggil dulu. Oke, terima kasih Bu Ira. Oke, Bu Ira silakan. Mengajak si Budi makan sambil makan. Oh iya. Itu lebih soal ya. Mengajak sambil makan sambil bercerita. Oke Bu, bertanyakan ya Bu ya. Nah, yang Kalau saya Bu, Oke Bu. saya suruh teman-temannya melebihi bekalnya. Oh, lebih. Kalau saya gitu. Iya, terima kasih. Karena tahu karena dikasih terus malu juga dia kan. Akhirnya nanti dia bawa bekal sendiri. Oke, berarti menyadari kesadaran diri sendiri ya Bu ya. Supaya dia sadar kalau dia selalu minta bekal temannya. Oke, terima kasih Bu Irene, terima kasih Bu Kepala. Jika Anda menghadapi jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Rika, ya yang pertama tentu kita memanggilnya terlebih dahulu. Boleh dengan cara tadi kita ajak ke kantin. Ini anaknya udah lapar. Sekali lah masalahnya. Ya, ini anaknya udah lapar. Kita malah makin kan. Oke, seharusnya memang tadi kita ajak ngobrol terlebih dahulu. Kira-kira yang kedua adalah kira-kira apa alasan bikin melakukan hal ini? Oke, Ibu Yana silakan. Tidak memiliki uang jajan. Oke, ada lagi. Anaknya yang pengen seperti itu ya. Oke, ada lagi. Atau ibunya nggak sempat. Oke, ibunya mungkin nggak sempat membawa bekal makanan yang bisa. Nah, semuanya punya alasan ya Bu dan beragam. Faktor. Kita lihat ya Bu, apa yang contoh kasusnya. Oke, yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini adalah Budi lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal siang. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita tadi ya Bu ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Benar yang Ibu Yunda bilangnya tadi, orang tuanya. Itu yang dari saya akan disampaikan oleh salah guru negara selanjutnya, yaitu Bapak Budi Lestari. Kepada Bapak Budi Lestari kami persilakan. Ya, Izin Bapak Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya saya mohon izin dulu karena kami berdiri di sini bukan karena ilmu kami yang sudah lebih di atas Bapak Ibu semua ya. Justru karena kami di sini seperti yang Ibu Kepala sampaikan tadi, kami sedang praktek begitu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah memberikan dukungan yang sangat luar biasa sekali. Kemudian kepada senior kita ya, Ibu Fitri selaku CGP senior, karena beliau sudah bergerak ya, C-nya sudah hilang, sudah dulu penggerak. Ini kami banyak bertanya kepada beliau. Baik, materi yang akan saya sampaikan di sini adalah motivasi perilaku manusia. Ternyata motivasi itu ada dua sumbernya ya, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Jadi kalau ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, pada saat siswa berbuat sesuatu tindakan itu, ternyata alasannya itu terbagi ke dalam dua kelompok. Ya, ada karena motivasi ekstrinsik itu mungkin karena dia takut ya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kalau dia berbuat salah, dia takut akan dihukum, akan diberikan sanksi dan lain sebagainya. Makanya dia berbuat baik. Tuh. Yang kedua masih dari motivasi dari luar juga, ekstrinsik juga, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Jadi kalau yang prinsip ini bisa dikatakan tidak pamrih atau gitu. Dia berbuat sesuatu karena ada yang ditakuti atau karena ada yang disegani. Begitu. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kita sering memberikan hadiah juga itu kurang baik. Begitu. Memberikan hadiah terutama mungkin kepada anak kita gitu ya. Itu juga ternyata kurang baik. Apalagi kalau pada saat memberikan hadiahnya begini. Nah, besok kalau kamu juara 1, ya kan? Bapak kasih HP baru misalnya. Itu ternyata kurang baik. Karena kalau menurut di sini ya, itu adalah motivasi prinsip, yaitu motifnya untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan hadiah tadi. Nah, artinya kalau kita tidak memancing dia dengan hadiah, dengan iming-iming, dia tidak akan berbuat baik seperti itu, seperti yang kita harapkan. Nah, jadi kita sebagai guru, sebagai orang tua itu seharusnya bisa menumbuhkan motivasi intrinsik. Karena kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri dia sendiri, ya, dari dalam diri si siswa atau dari diri kita sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini di sini dalam menegakkan tata tertib peraturan, ya, yang namanya kita hidup itu kan pasti harus terikat dengan tata tertib dan peraturan, ya kan, baik di rumah, di sekolah maupun dimanapun itu. Karena yang namanya tata tertib itu kan salah satu cara yang dibuat sedemikian rupa supaya kehidupan kita itu tertata. Jadi tidak bisa dibantah lagi. Saya yakin tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak memiliki peraturan. Betul atau betul? Ya kan? Pasti di rumah tangga dimanapun itu, nggak usah di sekolah yang skopnya besar, ya kan? Di rumah kita saja pasti sudah ditanamkan itu, kamu boleh main pulang jam sekian harus sudah sampai rumah. Kamu kalau makan piringnya kamu angkat ke tempat cucian piring, seperti itu pasti kan. Kamu kalau tidur bangun pastikan tempat tidur kamu sudah dibereskan. Itu sudah peraturan-peraturan seperti itu pasti sudah dibuat oleh masing-masing keluarga. Itu masih contoh kecil di keluarga. Nah, begitu juga di peraturan di sekolah. Ya, seberapa penting sih peraturan itu kalau di sekolah? Penting ya? Sangat penting ya. Sangat penting ini kalau bahasa preman ini, kalau seandainya di sekolah ini tidak ada peraturan, ya mungkin akan berlaku hukum rimba. Mana yang badannya besar akan membuli, menghajar anak yang badannya kecil-kecil. Yang lebih parahnya lagi, siswa masuk PPDB 100 orang, nanti keluar jadi 115 orang. Berkembang biak di dalam. Ya kan, karena kita tidak ada peraturan. Ya kan, mau berbiak begitu silakan, berbuat begini silakan. Itu pentingnya kita menegakkan peraturan. Nah, untuk menegakkan peraturan itu kita bisa menggiringnya, mengawalnya itu dengan memberikan hukuman dan konsekuensi. Namun di sini ternyata hukuman ini kurang tepat. Ya, di sini ini masih contoh ya. Nah, kalau hukuman ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi itu Bapak Ibu, kalau hukuman itu adalah kita memberikan sanksi atau menegur kepada anak dengan cara yang spontan, ya, tanpa ada perjanjian di awal. Misalnya begitu, anak terlambat, langsung saja spontan sesama guru kita, nah ini bagusnya kita apa ini? Kita bersihkan WC aja. Nah, itu hukuman. Ya, kita spontan pada saat anak berbuat kekeliruan, ya, pada saat itu pula ide untuk menghukum dia itu muncul. Ada yang disuruh membersihkan WC secara spontan pada saat pagi itu juga, ya. Ada yang disuruh menyapu dan lain sebagainya. Ya, jujur yang kita lakukan masih kebanyakan masih bersifat hukuman. Sementara kalau konsekuensi itu di awal sudah harus kita bikin kesepakatan itu, bikin semacam perjanjian. Ya, nanti mungkin mudah-mudahan ya dengan berbagai Ibu Fitri, dengan dukungan dari Ibu Kepala juga, begitu di awal PPDB besok mudah-mudahan bisa kita terapkan bagaimana kesepakatan itu kita buat yang berlaku untuk seluruh warga SMA. Misalnya kalau siswa datang terlambat nanti sanksinya apa begitu. Sehingga pada saat dia melakukan kekeliruan atau terlambat, contoh saja begitu, kita tidak lagi menyuruh dia membersihkan WC atau menyapu halaman, tapi kita sudah tinggal bertanya saja kepada dia. Oke, kamu terlambat hari ini, ya mungkin kamu ada alasan, Bapak hargai alasan itu, tapi kan di satu sisi kamu sudah
melanggar tata tertib atau peraturan yang kita buat. Sekarang bagaimana menurut kamu konsekuensinya bagaimana? Ya Bu, kalau saya datang terlambat, konsekuensinya saya harus bersihkan bot misalnya begitu. Konsekuensi. Kalau hukuman itu ciri-cirinya tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, murid tidak tahu apa yang terjadi, kemudian dia tidak dilibatkan begitu dalam perencanaan hukuman tadi. Kemudian bersifat satu arah. Bersifat satu arah itu ya otoritas dari guru saja. Karena kamu sudah terlambat, karena kamu tidak mengerjakan tugas, sekarang kamu harus membersihkan sampah tanpa ada kesempatan untuk menawar dari si siswa tadi, begitu ya. Kemudian dia biasanya kalau hukuman itu bersifat hukuman fisik atau psikis. Nah, Bapak Ibu, apalagi hukuman yang psikis tadi, psikis ini kejiwaan ya, seperti dia tadi kan. Mungkin kalau cuma sekedar nyubit hidung, oke lah, nggak sakit ya kan. Tapi yang bikin Dela sakit hati itu mungkin hatinya dia dipermalukan, itu pasti akan termemorikan sama dia. Ya. Jadi yang berikutnya ada nih, kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi pada saat di awal pembelajaran itu kita bikin dulu. Ya, kita bikin dulu kesepakatannya. Nah, kalau belajar dengan ibu, belajar dengan bapak, kita bikin kesepakatan begini. Kalau nanti tidak mengerjakan tugas, apa nih kira-kira mau kasih sanksi apa? Kita bertanya kepada dia. Nah, kemudian kalau restitusi, ya restitusi itu adalah ini sekilas saja ya, karena nanti penjelasannya di Ibu Barnita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, jadi kalau restitusi ini lebih lebih sempurna lagi sebenarnya teorinya. Karena pada saat siswa melakukan kesalahan, ini sangat cocok sekali sebenarnya kalau diterapkan kita di bangku SMA ini. Karena anak-anak kita kan sudah dewasa ya, Jadi pada saat dia melakukan kesalahan, kita panggil, kita tanya, kira-kira kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Nggak tahu Pak, atau mungkin ya Pak, saya sudah begitu. Menurut kamu itu salah nggak? Itu melanggar aturan yang sudah ditetapkan di sekolah nggak? Kita bertanya sama dia. Itu kalau restitusi seperti itu. Jadi dia bikin kekeliruan, kita tanya kepada dia, apakah menurut dia itu sebuah kekeliruan atau bukan? Bisa jadi yang dia lakukan itu dia nggak tahu kalau itu kesalahan. Benar nggak? Ya, maksudnya begini. Ini misalnya karena ketidaktahuan dia, ya karena ketidaktahuan mungkin dia anak baru, terus tiba-tiba kesini pakai baju dikeluarkan karena mungkin dia anak dari Jakarta atau anak dari mana begitu kan, datang ke sini pakai baju seragamnya dikeluarkan dengan sepatu yang warna-warni. Terus dia kita panggil, terus kita tanya, kamu tahu nggak kita dipanggil ke sini? Pasti dia jawab nggak tahu, karena menurut dia nggak ada kesalahan yang sudah dia buat, ya kan? Dia tidak datang terlambat, dia mengerjakan tugas. Ternyata kesalahannya dari seragam tadi. Menurut dia itu bukan kesalahan, karena dia memang tidak tahu. Tapi makanya kalau di SMA itu kita tanya dulu sama dia, atas kekeliruan dia tadi itu sadar nggak kalau itu sebagai sebuah kesalahan? Atau bisa jadi dia tidak tahu. Ya. Yang berikutnya proses kolaboratif, belum mengajarkan. Ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau di restitusi ini, di samping anak kita ajak untuk mencari permasalahan dia apa atau kesalahan dia itu apa, kemudian kita arahkan juga, kita bimbing dia untuk bisa mencari solusinya. Contoh, misalnya anak sering datang terlambat atau sering mengantuk lah begitu ya, sering mengantuk. Kita panggil, kamu tahu nggak kalau tidur di kelas itu suatu kesalahan dia Pak? Terus menurut kamu ini baik ya? Pasti nanti ada yang bilang baik, ada yang bilang tidak, gitu ya, tergantung pemahaman dia lagi. Nah, pada saat dia bilang baik, di situ tugas kita mengarahkan bahwa jawaban dia itu masih keliru. Tapi nanti kalau dia sudah bilang tidak baik, kemudian dia sudah bilang bahwa itu melanggar peraturan, kita arahkan. Ya, tidak kita arahkan bahwa itu, kita tanya lagi, ini kira-kira merugikan nggak buat kamu?
Jadi kalau di restitusi itu Bapak Ibu yang berbahagia, semua permasalahan dan solusi itu diarahkan untuk untuk kebaikan atau untuk keuntungan si siswa tadi. Gitu. Jadi dari satu masalah, kalau dari yang restitusi ini, anak bisa belajar banyak. Dia bisa belajar menemukan masalah, dia bisa belajar mencari solusi. Contoh kayak yang ngantuk tadi. Oke, nah kalau memang tidur di kelas itu tidak baik, kira-kira apa yang akan kamu perbaiki supaya kamu tidak ngantuk di kelas? Ya Pak, saya akan berusaha untuk tidak tidur terlambat lagi atau tidak bergadang lagi. Kemudian nanti saya akan nyalakan alarm supaya tidak datang terlambat. Terus kalau misalnya HP kamu bermasalah, kira-kira apa lagi solusinya? Mungkin saya akan minta tolong orang tua saya atau ibu saya untuk membangunkan saya. Aduh, jangan kita yang mendikte dia solusi tadi itu. Jadi di restitusi ini biarkan dia yang mencari solusinya. Nanti kalau kira-kira solusinya melenceng, nggak masuk akal, baru kita arahkan. Nah, ini dalam penjelasan saya permasalahan siswa, ini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru sebenarnya. Oke. Yang pertama ada posisi menghukum. Ya, posisi menghukum itu seperti tadi. Pada saat anak membuat suatu kekeliruan, kita langsung menunjuk dia, kamu sudah bikin kesalahan, sekarang kamu harus melakukan itu sebagai cara untuk menebus kesalahannya, misalnya begitu. Ya bisa jadi untuk membersihkan WC dan sebagainya seperti tadi ya. Nah kemudian yang kedua dalam posisi kontrol itu membuat merasa bersalah. Ini bahasanya begini. Kamu kenapa kok setiap hari selalu datang terlambat? Kamu gak kasihan sama ibu? Ibu wali kelas kamu sering dipanggil oleh ibu kepala gara-gara kamu yang sering datang terlambat. Akhirnya si anaknya akan merasa bersalah. Ya gara-gara saya ibu wali kelas saya dipanggil oleh ibu kepala. Ya, itu adalah membuat merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya dalam posisi kontrol itu ada yang namanya posisi teman. Nah kalau posisi teman itu ya kayak teman. Misalnya ada anak yang sedang datang terlambat, kita akan datang ke dia, akan duduk di sampingnya, kemudian kita akan ajak ngobrol. Ayolah, masa kamu begitu-gitu aja sih? Gaya ngomongnya kurang lebih seperti itu, seperti teman. Ya. Masa kamu begitu-gitu aja dari hari ke hari gak ada perubahan? Gitu. Sementara kita kan udah tambah dewasa loh. Masa 17 tahun untuk bangun pagi aja masih belum selesai. Nah, itu gaya-gaya teman ya kan. Kita mengajak, sifatnya di situ. Kalau ilustrasinya kita berdiri di sampingnya, kita ajak ngobrol sama dia. Gitu. Kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, kemudian yang berikutnya ada pemantau. Kalau pemantau ini hampir-hampir sama dengan hukuman, tetapi kalau hukuman itu selesai tepat. Contohnya begini, anak datang terlambat, dihukum membersihkan WC ya sudah, gitu. Sampai di situ urusannya. Tapi kalau pemantau, anak tidak mengerjakan PR misalnya, kemudian ya sudah, karena kamu tidak mengerjakan PR, nanti kamu selesai pas jam istirahat misalnya begitu, kamu harus mengerjakan soal baru sebagai penggantinya dari bapak dan itu harus dikerjakan di dalam kelas. Kamu nggak boleh keluar main sampai tugasnya selesai. Nanti bapak tengok itu. Nah itu pemantau namanya. Kata kuncinya nanti bapak tengok kata kuncinya itu. Jadi dia diberikan sanksi, tetapi dia tetap diawasi begitu. Jadi dia tidak akan bisa berkutik karena gurunya tetap mengawasi dia. Ya. Oke, yang terakhir ini manajer. Ini di antara yang kelima itu posisi manajer yang paling bagus. Karena kalau manajer pada saat anak bertanya, ini penerapannya sudah penerapan restitusi tadi. Pada saat anak bermasalah, dia kita panggil. Apa sih penyebab masalahnya? Gitu. Kemudian kita bantu cari solusinya. Itu baru posisi manajer, ya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru itu idealnya kita harus bisa menerapkan di posisi manajer tadi, ya. Untuk selanjutnya disampaikan oleh Ibu Wanita, oleh Ibu di Indonesia.
Menurut saya, keyakinan kelas dan peraturan yang ada di kelas hampir-hampir mirip. Hanya saja keyakinan kelas ini murid itu dilibatkan. Mungkin itu saja. Hebat ya, lama ya, masih sederhana. Mungkin ada lagi buku yang lain yang ingin menyumbangkan pengetahuannya sedikit tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ada mungkin? Nah, ini mungkin? Ada ini? Boleh? Nah, coba berbagi ya. Coba berbagi dan data untuk kita. Baiklah, terima kasih waktu diberikan sama saya, walaupun saya guru gitu ya, tidak jelas, tidak berpenjelas, tapi untuk berbagi aja. Di sini saya pengen berbagi ilmu. Ya, kalau menurut saya keyakinan itu, keyakinan kelas bahwa anggota kelas itu baik guru, baik wali kelas atau siswa di kelas itu dia yakin bahwa kelas itu mampu untuk melakukan peraturan yang dibikinnya itu atau kesepakatan yang dibikinnya itu. Jadi keyakinan dengan kesepakatan berbeda bu. Kalau keyakinan mereka tuh yakin bahwa dia bisa untuk mempertahankan kelasnya itu baik, ya bisa dia menjaga nama baik oleh kelasnya. Kalau peraturan atau kesepakatan dia yang melakukan peraturan atau kesepakatan yang dia sepakati secara bersama. Tidak saya. Jadi ini Bapak Ibu yang hebat. Jadi kita sebenarnya sudah dapat jawaban ya dari Bu Yohana dan Bu Leni ya. Jawabannya hebat-hebat semuanya ya. Jadi keyakinan kelas dan peraturan itu berbeda. Sebenarnya walaupun kata Bu Yohana mirip ya, benar. Walaupun dari keyakinan dan peraturan kelas ini mirip, tetapi ada makna yang berbeda di sini. Ya, seperti ini ya. Kalau peraturan itu dibuat tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi betul yang dikatakan Bu Yohana, tanpa melibatkan murid. Kita juga punya peraturan ya di sekolah ini. Jadi dibuatnya itu kan kita tidak melibatkan murid ini ya. Tapi kalau di kelas sebenarnya kita harus melibatkan murid. Dan nanti ketika kita membuat ini, kita akan membuat dengan cara nanti setelah anak-anak itu yuk kita membuat peraturan atau kesepakatannya, bukan peraturan ya, jadi kesepakatan lagi karena udah dilibatkan siswa kita. Nanti mereka memberikan ide-ide mereka yang bagus kan kita tampung ya. Tapi ingat, jadi dalam membuat ini kita wajib mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Nah, jadi dengan kalimat positif ini itulah yang akan menjadi kesepakatan. Jadi kita akan membantu anak ini bagaimana membuat kesepakatan ya, dan akhirnya kita akan mengubahnya menjadi kalimat-kalimat yang positif yang kita yakini mempunyai nilai-nilai kebajikan, yang sudah dipaparkan tadi sama Bu Yerni ya. Jadi misalnya sedikit kita harus datang tepat waktu, kan begitu ya. Jadi apa yang mengandung dari sana? Yaitu nilai disiplin. Jadi kan nilai tanggung jawab, nilai disiplin. Jadi dengan meyakini itu, anak itu akan di dalam dirinya, dia akan dengan sendirinya meyakini bahwa kalau dia melakukan ini, yang mendapat faedah dari hal itu. Jadi kita tidak seperti yang dijelaskan Pak Ahli ya tadi ya. Jadi kalau motivasi itu datang dari luar, itu anak itu hanya melakukannya karena dia takut gitu kan, karena dia melakukannya sifatnya sementara. Tapi kalau dia meyakini dalam dirinya bahwa hal itu benar, dia akan melakukannya dengan sendirinya.
yang sekarang itu sama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu menurut dosen ya, dalam tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau individu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Yang seperti saya katakan di awal, bahwa keyakinan ini kita membawa siswa atau siswi kita itu meyakini bahwa apa yang kita sepakati ini adalah mengandung nilai-nilai kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi ketika dia paham akan hal itu, mereka insya Allah akan menjalankannya dengan benar. Jadi kita harus melibatkan siswa itu yang harus kita lakukan. Mungkin selama ini kita agak terkecoh ya sedikit ya. Kita melakukan tidak tentukan ya, jadi mereka ingin mungkin. Tapi untuk kedepannya kita akan bersama-sama memulai untuk membuat keyakinan kelas ini ya. Jadi untuk membentukkan keyakinan kelas ini ada beberapa sifat. Pertama yaitu bersifat asal, karena di sini menggambarkan keseluruhan ya. Jadi kita tahu. Kedua berupa pernyataan universal, jadi pernyataan yang umum ya, yang diyakini semua orang. Ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Keempat, sedikit saja ada penyaringan, ini nggak perlu panjang-panjang, jadi sedikit tapi dapat diingat semua juga. Kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi ya, keyakinan ini tidak bisa kita menyamakan semua kelas, karena terkadang kelas ini bisa menerapkan hal itu, kelas yang lain kan belum tentu bisa ya. Karena apalagi ini kita contoh di kelas 10 ya, kelas 10 ini 10A dan 10E, itu kan berbeda tuh. Jadi jangan juga kita bikin nanti keyakinan yang sama, misalnya jika terlambat nanti membuat tugas sekian gitu kan, ya di kelas E ya gimana kita mau menerapkan itu kan, karena mereka mempunyai kemampuan yang berbeda. Jadi kita harus tahu gitu ya. Terakhir, sesuai warga sekolah atau warga kelas dilibatkan sama membuat keyakinan kelas ya. Kita sudah tahu semua bahwa keyakinan kelas ini harus terlibat. Tiga institusinya ada beberapa Bapak Ibu, ada menstabilkan identitas, validitas kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Jadi ada tiga. Menstabilkan identitas ini seperti apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas ini yaitu membuat anak ini nyaman terlebih dahulu. Jadi ketika kita memproses siswa, kita tidak langsung menjudge dia, kita buat dia itu bercerita. Kenapa ini? Kenapa kamu lakukan ini? Jadi nggak langsung, kenapa tidak? Kita gitu langsung. Tapi kita tanya dulu, kenapa tadi tahu? Kenapa kamu datangnya tidak tepat waktu? Seperti itu. Karena dia bercerita dong. Ibu juga sering pernah melakukan hal itu. Jadi yang menstabilkan dulu identitasnya, karena siswa yang melakukan kesalahan ini dia emosinya juga akan panjang ya. Ini kalau berantem nih, kata Budi kan, dia harus membuat nyaman dia dulu. Jadi kita seolah-olah kita pernah melakukan itu, bahwa kan biasanya kok yang berbuat salah, kita juga pernah. Jadi kita stabilkan dulu kenyamanan dalam hati dia ya. Baru nanti kita masuk ke validitas tindakan yang salah. Validitas tindakan yang salah ini seperti apa Bapak Ibu? Validitas tindakan yang salah ini kita harus tahu dulu kebutuhan dasar dari dia melakukan hal itu. Jadi kita tanya nih, kenapa sih dia buat seperti ini? Kan kita buat dia buat seperti ini. Itulah validitas tindakan yang salah. Nanti di situ kan kebutuhan dasar itu kan tidak semuanya nih yang perlu diikutin. Kita kan perlu menuntun dia bahwa hal itu salah. Misalnya dia suka menyanyikan temannya seperti ibu nyanyi tadi kan. Tapi kan itu walaupun itu kebutuhan dasar dia, kita harus tuntun ini. Oh ini yang teknis ini nggak sesuai kan gitu. Kita harus tuntun
kondisinya bersama-sama dia, kita kasih dia kesempatan untuk mencari solusi. Jadi, oke, jadi ini ya langsung mungkin sedikit saya contohkan video yang sudah alhamdulillah kami CTP ini membuatnya ya, melakukannya. Dan ini yang video yang ini nanti tidak saya nanti ada juga video dari, tapi mungkin kita singkat-singkat ya, tidak terlalu panjang karena satu video aja. Oke, satu video aja. Yang mana Bu? Kita dua aja. Oke, ini mungkin juga sudah dilakukan sama Pak Ahli rutin. Coba siapa yang mau menjadi para ini apa ya? Coba ini. Jadi ini anak ini mulai ceritanya jadi apa tujuannya? Tujuannya bahwa dia bisa bertanggung jawab apa yang dilakukan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, dengan melakukan itu, si Kenzi ini, kalau ketemu saya, karena kita tidak mengenal dia, ketemu saya itu langsung, seperti itu, langsung senyum dia, langsung senyum anak ini ketemu saya. Jadi karena dia mungkin merasa tidak dihakimi, tidak diapa dia merasa bahwa ini, tapi tetap ya, yang korban juga kita tetap kasih. Kamu bukan kalah, tapi kamu adalah pemenang yang sesungguhnya. Kita kasih seperti itu, kita kasih dia validitas dia, menstabilkan dia. Jadi jangan kita lupakan korban hanya pelaku yang kita bina, korbannya tidak kita bina karena dia akan datang. Oh, ada ini kan kasih gitu. Jadi dengan kamu bisa menahan emosi kamu, itulah kamulah pemenang sejatinya. Kita seperti itu. Jadi mereka, wah ya kan gitu. Jadi alhamdulillah tidak bersama jadi ya. Ini batu panjang ya Pak. Ini bisa intinya. Nah intinya seperti itulah Bapak Ibu. Jadi intinya tadi yang 3 itu kita masukkan. Jadi kan tadi sudah saya contohkan juga beberapa apa yang harus kita lakukan di situ. Mungkin Bapak Ibu paham, insyaallah akan paham gitu ya. Ya mungkin ada mau ditambahkan mungkin dengan bapak-bapak lain atau ibu yang lain silakan. Oke, ini mungkin untuk presentasi saya cukup ya. Kalau ada kata-kata yang salah, apa yang tidak tepat, mohon dimaafkan dan mungkin bisa kita diskusikan kembali ya. Jadi kita sama-sama belajar. Saya di sini tidak menggurui karena kami juga baru belajar dan itu juga kita sama-sama belajar berbagi ilmu di sini ya. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada moderator. Baik Bapak Ibu hadirin semua, itulah pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Kabul yang disampaikan oleh kolaborasi antara guru CGP yang ada di sekolah kita angkatan 9 tahun ini Bapak Ibu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu jika
ada nih yang mau ditanyakan, sebisa mungkin nanti akan kami coba bantu jawab Bapak Ibu. Kalau misalnya masih ada yang mengganjal atau masih ada yang perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Ya, ya, Bu Fitri ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya tidak memberikan pertanyaan, tapi di sini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Walaupun saya sudah pernah belajar, tapi dengan adanya kolaborasi diseminasi aksi nyata bersatu budaya positif ini menambah ilmu, ya, dari Ibu Wanita, Bu Yerli, berurutan Pak Amiruddin dan Pak Rudi. Nah, jadi di sini semakin menambah ilmu pemahaman yang pernah saya pelajari. Jadi harapan kita bersama yaitu semoga kita bersama-sama kita kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Dan harapan saya ke depannya tidak hanya ini kita saja yang mendapatkan ilmu ini, Bapak Ibu juga akan mendapatkannya, ya, bisa diseminasi kita kembali atau dengan Bapak Ibu mengikuti program Guru Bergerak. Yang hanya itu saja tanggapan dari saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Fitri Hairani selaku senior ya, senior dalam hal pendidikan guru bergerak. Nah, alhamdulillah sekarang ini Bu Fitri calonnya sudah lepas ya. Jadi sekarang adalah GP guru bergerak ya. Nah, jadi kita semua banyak belajar dari beliau tentang ilmu di dalam proses pembelajaran ini Bapak Ibu. Nah, sekali lagi terima kasih atas saran dan juga Bu, harapan ya, di mana harapan Bu Fitri tadi merupakan harapan kita semua Bapak Ibu ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami sekali lagi memohon ya, khususnya sama-sama ayo kita berubah, kita terapkan nih budaya positif ya, yang sudah seperti yang sudah kita sampaikan tadi, agar tercipta peserta didik atau murid yang berprofil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Pas? Oh iya, masih dari Pak Tantowi ya. Silakan Pak Tantowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Lady. Sebelumnya terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin mempertanyakan satu hal. Mungkin tadi entah saya yang kurang mendengarkan, entah itu belum disampaikan. Nah, tadi pada saat selain bagian konsekuensi yang dijelaskan oleh Bapak Lodi Rustandi, ya, masalah konsekuensi itu ada 3 hal yang terdapat dalam. Yang pertama itu terencana atau disepakati. Yang kedua itu murid dibuat tidak nyaman. Yang ketiga sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan itu yang nomor 2, murid dibuat tidak nyaman. Nah, di bagian ini saya masih kurang paham maksudnya bagaimana gitu. Sementara di bagian konsekuensi itu seharusnya siswa itu, yang saya pahami, siswa memberikan pendapatnya ataupun memberikan ganjaran bagi dirinya sendiri apabila dia tidak dapat menepati ataupun melanggar kembali apa yang dia lakukan. Nah, maksudnya di sini murid dibuat tidak nyaman itu bagaimana? Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Tantowi ya. Ini ada pertanyaan nih Pak ya. Pertanyaannya adalah pada poin konsekuensi nomor 2 di situ, murid
di situ dibuat merasa tidak nyaman ya Bapak Ibu. Nah, untuk pertanyaan Pak Tantowi kami berikan kesempatan kepada Pak Mudirus tadi untuk yang tadi itu Pak Paseng tadi bahasa di salam. ya, silakan Pak Mudirus tadi. Yang bagian 3 tadi. Oke, baik Pak Tantowi, terima kasih. Ini memang tadi cara ada namanya murid merasa bersalah atau merasa tidak nyaman. Jadi Ya ini, yang ini. ya, rencana merasa tetap murid tetap dibuat tidak nyaman dan nah ini dia. Jadi di sini tadi kalau rencana sudah ya disepakati bersama, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, jadi di sini pada konsekuensi itu akan dihubungkan pada saat murid membuat pelanggaran itu dihubungkan dengan kesepakatan yang sudah dibuat, ya, kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian kita kembalikan kepada dia. Jadi kan kamu sudah tahu nih kalau pelanggarannya ini konsekuensinya apa. Jadi si murid tetap akan merasa tidak nyaman dengan kesalahan yang sudah dia lakukan itu, dan dia akan memberikan tanggung jawab dia untuk melakukan sanksi atau konsekuensi yang sudah dibuat tadi. Kesepakatan di kelas kita pada jam pelajaran subuh. Oke, yang paham ya? Kalian dengan keyakinan kelas? Oke, jadi keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang kita yakini yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Jadi nanti di sini kita akan membuat peraturan yang menurut kalian. Nanti di peraturan itu kita simpulkan, kita kelompokkan dia, kita rumuskan, dan nanti ketika itu nanti kita akan mencari yang sama-sama. Maksudnya misalnya ini sama, jadi ibu akan serahkan dulu ke kalian, apa mau kalian, bagaimana kita ini belajar. Jadi dari kalian nanti di sana ibu akan mencoba, kita akan mencoba sama-sama membuat dia menjadi kalimat yang lebih positif. Dan dari kalimat positif ini nanti kita akan menemukan keyakinannya apa. Jadi kalian itu bergerak bukan karena ancam, bukan karena merasa takut, tetapi karena kalian meyakini bahwa hal itu adalah benar dan bagus untuk kalian ke depannya. Paham ya? Nah, ini kita langsung saja. Jadi di sini ibu meminta kalian untuk membuat apa yang menurut kalian peraturan apa yang mau kita buat di kelas ini. Nah, jadi tuangkan di dalam sheet note ini. Nanti setelah selesai kalian boleh tempel. Di sini kita tempel ya. Pakai ini di sini apa di sini ya? Nah bagus, ini apa sini? Tempel. Nanti kita mau merumuskan di samping lah ya. Nanti rumuskannya sampingnya ya. Ini nanti tolong ibu membagikan. Jadi kita ini tulis, bu boleh 1 atau 2 boleh ya, boleh bagikan. Nanti boleh dirumuskan beberapa yang kalian mau. Misalnya, bu saya maunya saya ada 2 peraturan misalnya atau kata. Ya silakan tuliskan saja di sana. Nanti kita sama-sama mengelompokkannya yang mana yang bagus. Atau misalnya
Oke, silakan tulis sekarang cepatnya. Oke, kalau sudah siap, silakan kalian tempel dia di peraturan dari murid. Silakan apa yang kalian tulis, silakan tempelkan dia di sana. Yuk, silakan boleh. Lakukan ya, nempelnya ya. Kegiatan Renata yang sudah menyimpulkan ini
tidak boleh ribut, tidak boleh tidur, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh mengerjakan tugas di sekolah, tidak boleh tidur di kelas. Jadi kalimat-kalimat ini akan kita ubah. Jadi ini ya, kita jangan membiasakan mengubah kalimat yang negatif. Jadi kita akan mengubah kalimat ini menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi misalnya tidak boleh terlambat. Apa yang bagus menurut kalian biasanya untuk menggantikan kata tidak itu? Jangan sama tidak, jangan datanglah tepat waktu. Jadi kita akan mengubahnya jadi kalimat yang positif sehingga kita itu tidak ada lagi larangan tetapi anjuran. Paham ya? Berbeda ya dengan tidak. Dia sama maknanya, namun dalam bahasanya itu akan lebih terdengar amanah, bukan menjadi sebuah ancaman. Paham ya? Jadi kita simpulkan berarti nomor 1 adalah datanglah tepat waktu. Oke, nomor 2 no bullying. No bullying ini apa? Mencintai atau menghargailah teman sesama teman, ya. Menghargai sesama, saling menghargai, saling menghargai ya. Menghargai sesama teman. Oke, ini udah masuk ya. Bullying dan segalanya masuk. Tidak boleh ribut. Harus diam. Biasakan tenang. Tenanglah di saat jam panjang. Saling menghargai. Biasakan tenang ya. Tertib. Tertib. Dalam belajar. atau belajar ya. Oke. Lanjut. Tidak boleh makan di kelas. Makanlah pada tempatnya. Tidak tempat makan ya. Ya. Makanlah. Gunakan jam istirahat. Makanlah pada tempatnya. Tidur di kelas. Yuk lanjut. Oh iya, dan tidur di kelas dulu. Tidak boleh tidur di kelas. Tidurlah pada jam fokus ya, fokus pada pelajaran. Kalau udah fokus pada pelajaran, berarti dia tidak boleh tidur dong. Oleh, ini terakhir, tidak boleh mengerjakan tugas di sekolah. Ya, ini ya PR ya, tugas di rumah ya. Tugas di rumah. Sesuai waktunya ya. Ya, atau tempat ya. Dan perlu kita tambahin nggak lagi menjaga terus ya. Perlu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini tak ada yang buat kayaknya ya. Tidak boleh merokok di sekolah. Ya. Buang sampah Tidak boleh main HP di kelas. sembarangan. Ya, itu kan udah tuh. Oke. Jadi ini kan keyakinan kelas. Ini ada keyakinan sekolah ya. Keyakinan kelas. Berarti ini apa kalimatnya? Buang sampah. Oke. Buanglah sampah Pada tong sampah. tempatnya. Jadi hal ini, peraturan ini kita akan rumuskan keyakinan yang terkandung. Maksudnya adalah nilai-nilai yang positif, nilai-nilai kebajikan. Kalau kalian nilai-nilai kebajikan, oke,
Disiplin. Disiplin. Tertib. Berarti nilai kebalikannya tertib ya. Tertib ya. Tertib. Berarti kan ya tertib ya kan. Ini kan nilai kebalikan juga ya. Tertib itu adalah nilai apa? Ingat. Makanlah pada tempatnya. Disiplin. Tertib juga ya. Nanti udah ada nih. Berarti sama. Ini boleh. Sama ya. Fokus pada pelajaran. Jadi masuk ke saling menghargai. Oke. Kerjakan tugas sesuai waktu dan tempat. Disiplin ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, ada juga dia memang boleh mengandung uang nilai kebaikan atau lebih ya. Tapi karena disiplin sudah ada, kita boleh disiplin tanggung jawab. Jadi terakhir adalah buanglah sampah pada tempatnya. Jawab juga bisa, kebersihan juga bisa. Jadi ada kebersihan, kesehatan juga bisa di sini. Jadi kebersihan. Jadi sambil kebersihan, kesehatan, keimanan ya. Jadi banyak ya. Jadi banyak itu. Oke. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan yang harus kalian yakini untuk membuat perubahan dalam diri kalian. Dan apa gunanya menurut kalian? Siapa yang bisa menjabarkan apa gunanya kalian membuat meyakini bahwa ini adanya benar keyakinan ini? Siapa yang bisa jawab? Yang mengungkapkan kenapa kita harus melakukan hal itu? Indonesia maju. Oke, Rehan, mungkin Rehan ini sudah fokus ya nih. Semangat kali dia dari jauh. Semangat kali dia. Ada yang bisa? Kenapa kita harus meyakini itu harus dilakukan? Oke. Supaya mendorong kita agar lebih baik lagi. Oke. Jadi maunya dia ada juga ya. Satu ya, maunya ya. Oke. Meningkatkan kebiasaan buruk. Oke, good. Dan selanjutnya yuk, yang Anita. Apa lagi Anita? Buat hidup. Oke. Berarti untuk memperbaiki karakter kita, untuk apa lagi tadi? Untuk kebaikan kita. Jadi ini ya, apa perbedaan peraturan dan keyakinan ini? Apa perbedaan peraturan dan keyakinan ini menurut kalian? Kenapa tidak peraturan saja, tapi kenapa harus keyakinan? Oke, Evi, boleh buat suaranya? Bagaimana keyakinan timbul dari diri? Oke, good. Karena keyakinan itu adalah timbul dari diri sendiri. Sedangkan peraturan dibuat hanya seperti bisa nanti pemanfaatannya oleh keyakinan ini adalah kalian dilibatkan untuk membuatnya. Ini yang kalian tulis. Jadi ini yang kita yakini bersama bahwasanya ini harus kita lakukan. Ya kan? Jadi nanti ini datangnya dari diri sendiri. Ketika datangnya dari diri sendiri,